Pernah kepikiran nggak gimana kalau Big Bang itu sebetulnya bukan awal mula segalanya? Gimana kalau itu justru akhir dari sesuatu yang jauh lebih fundamental? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah ide radikal yang bisa jadi mengubah total cara kita memandang alam semesta. Oke, ini agenda kita. Kita bakal mulai dari masalah-masalah paling dasar di fisika, terus kita nyelam ke konsep realitas sebelum ruang dan waktu itu ada, lalu kita lihat drama kelahiran kosmos, gimana teori ini membereskan paradoks-paradoks lama, dan yang paling penting, gimana cara kita ngetes kebenarannya. Oke, langsung aja kita bahas. Kenapa sih kita butuh cerita baru? Ya karena cerita yang kita punya sekarang itu ada retaknya. Dan masalahnya ada di dua pilar utama fisika modern yang, ya, bisa dibilang nggak pernah akur. Jadi gini, di satu sudut, kita punya relativitas umum Einstein. Ini jagoannya merusin hal-hal super besar. Planet, galaksi, alam semesta. Keren banget. Terus, di sudut lain, ada mekanika kuantum. Ini rajanya dunia super kecil, partikel, atom. Dua-duanya sukses luar biasa, di dunianya masing-masing. Tapi coba deh kita paksa mereka kerja bareng buat ngejelasin Big Bang, sesuatu yang super besar tapi juga super kecil dan padat. Hasilnya, kacau balau. Semua rumus fisika kita langsung error. Nah, disinilah letak menariknya. Kutipan ini ngajak kita mikir, gimana kalau semua paradoks ini bukan berarti fisika kita gagal? Gimana kalau ini justru petunjuk? Petunjuk kalau selama ini kita salah kaprah soal pondasi paling dasar dari realitas. Oke, sekarang kita masuk ke jantung idenya. Teori ini bilang, akar masalah dari semua paradoks itu adalah asumsi kita yang paling fundamental. Asumsi bahwa ruang dan waktu itu kayak panggung tempat semua drama alam semesta terjadi. Nah, gimana kalau asumsi itu salah? Terus, kalau bukan ruang dan waktu, apa dong yang ada sebelumnya? Teori ini ngasih dua bahan utama yang lebih fundamental dari apapun. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, energi potensial. Tapi jangan bayangin ini energi kayak listrik atau panas ya. Ini lebih mirip lautan potensi murni. Bayangin sebuah kanvas kosong tak terbatas, di mana semua kemungkinan lukisan ada di sana, tapi belum ada satupun yang digambar. Semuanya masih diam, murni, dan belum jadi apa-apa. Yang kedua, gravitasi non-linear. Ini juga bukan gravitasi yang kita kenal, yang bikin apel jatuh ke tanah. Lupakan itu. Ini lebih ke prinsip dasar keterhubungan. Sebuah dorongan fundamental di alam semesta supaya semua potensial tadi saling berinteraksi, nyambung, dan ngebentuk pola. Kalau energi potensial itu kanvasnya, ini kuasnya. Ini mesin kreatifnya. Oke, sekarang kita punya dua pemain utama, potensi murni dan dorongan untuk terhubung. Apa yang terjadi kalau keduanya bertemu? Nah, disinilah drama penciptaan alam semesta kita dimulai. Siap-siap ya? Jadi, ceritanya begini. Awalnya, dua prinsip ini ada tapi cuek-cuekan, masing-masing dalam dunianya sendiri, adem ayem. Terus, jeger, terjadi kopling primordial. Tiba-tiba mereka dipaksa buat berinteraksi. Nah, ini yang bikin tegang. Ibaratnya kayak pegas yang kamu tekan sekuat-kuatnya sampai mentok. Si energi potensial ini kan maunya bebas, nggak terikat. Tapi si gravitasi non-linear ini maksa terus. Ayo berhubungan, ayo bikin struktur. Tegangannya makin lama makin gila, sampai akhirnya sistem ini ada di ujung tanduk. Dan inilah momen puncaknya. Namanya keren, dekoherensi ontologis. Kedengarannya ribet, tapi konsepnya luar biasa. Ontologis itu soal ada atau tiadanya sesuatu. Dekoherensi itu pecahnya kesatuan. Jadi, apa yang terjadi? Pegas tadi akhirnya patah. Tegangannya udah nggak ketahan lagi. Potensi murni yang tadinya satu kesatuan itu pecah. Hancur berkeping-keping jadi banyak banget kenyataan yang berbeda. Dan tebak apa? Alam semesta kita ini cuma salah satu dari kepingan itu. Jadi, ini bukan ledakan di dalam ruang, ini adalah lahirnya ruang itu sendiri. Dan ini bagian yang mind-blowing. Semua yang kita anggap fundamental, ruang, waktu, materi, massa, bahkan gravitasi Newton, ternyata bukan pemain utama. Mereka semua cuma efek samping, produk turunan dari peristiwa dekoherensi ontologis tadi. Mereka semua baru muncul setelah kejadian itu. Oke, terus apa gunanya cerita baru ini? Nah, ini dia bagian terbaiknya. Kita lihat yuk gimana cara pandang baru ini bisa membereskan masalah-masalah fisika yang udah bikin pusing para ilmuwan selama puluhan tahun. Coba kita lihat tabel ini satu persatu. Pertama, singularitas Big Bang. Dulu masalahnya apa? Semua rumus fisika error di titik itu. Solusi barunya? Nggak ada tuh titik awal yang aneh itu. Yang ada cuma transisi fase, kayak air jadi es. Masalah selesai. Lanjut, masalah waktu.
Kenapa waktu di teorinya Einstein beda sama di dunia kuantum? Ya karena waktu itu emang nggak fundamental. Dia baru muncul belakangan. Konfliknya hilang. Terakhir, inflasi kosmik. Kita nggak perlu lagi nyiptain partikel aneh namanya inflaton buat ngejelasinnya. Inflasi itu ya proses ledakan hubungan yang terjadi pas dekoherensi tadi. Simpel kan? Oke. Ini kedengarannya keren banget. Mungkin kayak cerita fiksi ilmiah. Tapi gimana cara kita tahu ini beneran atau cuma ngarang? Nah, disinilah bedanya sains sama dongeng. Teori ini bisa diuji, dan bisa disalahkan. Dan prediksinya ini bukan main-main loh, bener-bener berani. Teori ini bilang, kalau kalian nemuin gelombang gravitasi primordial yang kuat, teori saya salah. Kalau kalian lihat latar belakang kosmik itu mulus sempurna tanpa anomali, teori saya salah. Kalau kalian bisa buktiin ada multiverse, teori saya juga salah. Jadi teori ini nggak cuma ngasih cerita, tapi juga ngasih target buat para ilmuwan lain. Coba tembak saya di sini, kalau kena, saya kalah. Itulah ciri teori sains yang bagus. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Kalau alam semesta kita ini cuma satu pilihan yang terwujud dari lautan kemungkinan tak terbatas, terus gimana nasib pilihan-pilihan lainnya? Alam semesta seperti apa yang mungkin ada, tapi nggak pernah terpilih untuk jadi nyata? Ini pertanyaan yang bisa bikin kita mikir semalaman soal apa itu ada.